Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, jumpa lagi kita dalam edisi Renungan Harian Keluarga. Hari Rabu tanggal 16 Februari tahun 2020. Bersama dengan saya, Vikaris Pendeta Linda Mende STH. Saudara-saudaraku, apa kabar di hari ini? Semoga kita semua ada dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Bahkan juga kita selalu merasakan pertolongan dan perlindungan Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Dan di saat ini, saudaraku, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita minta tuntunan Roh Kudus terlebih dahulu untuk menuntun kita dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan di saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau telah menjaga kami dalam peristirahatan semalam. Engkau bahkan memberikan kami di hari ini nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan yang tentunya semuanya itu hanya berasal daripada-Mu saja. Dan dalam kesempatan yang berbahagia yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami gunakan untuk masuk dalam hadirat Tuhan, membangun satu persekutuan. Sebelum kami melakukan tugas tanggung jawab pekerjaan kami di sepanjang hari ini, untuk datang beribadah kepada-Mu terlebih dahulu. Dan di kesempatan ini juga kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati firman itu, sehingga kami boleh mengerti dan kami pahami, bahkan kami boleh perlakukan itu dalam kehidupan kami setiap harinya. Dan Yesus bersabdalah kepada kami, karena kami telah siap mendengarkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Perjanjian Baru, dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-23. Sekali lagi mari kita membaca firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-23. Dan beginilah firman Tuhan. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang tidak hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi kita yang menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan setiap hari. Nah, saudara-saudaraku, tema perenungan kita dalam renungan harian keluarga di hari ini yakni saling menghargai. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, damai di hati. Saudaraku, tentu ada puji syukur yang harus kita terus panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus karena cinta dan kasih sayangnya dalam kehidupan saya dan saudara-saudara sehingga kita boleh berjumpa dalam renungan harian keluarga di hari ini. Tuhan masih memberikan nafas kehidupan, kesempatan yang baru bagi kita untuk menjalani hari-hari kehidupan kita di hari ini, esok, dan selalu terus. Nah, saudara-saudaraku, sebagai manusia yang adalah makhluk sosial, yang kehidupannya akan selalu berinteraksi dengan manusia atau makhluk lainnya, maka sangatlah penting bagi kita untuk membangun hidup dalam kebersamaan yang penuh dengan damai sejahtera. Nah, saudara-saudaraku, yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita akan bertemu dengan banyak orang. Dan tentunya ketika kita dipertemukan dengan banyak orang,
maka kita akan selalu ada komunikasi di antara satu dengan yang lainnya. Saudara-saudaraku, bagaimana kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera itu akan hadir di tengah-tengah kehidupan kita yang memiliki keberagaman suku, ras, agama, tradisi atau kebiasaan, bahkan perspektif atau pola pikir yang berbeda-beda. Nah, tentu saja hal yang paling penting dalam proses itu adalah saling menghargai tanpa mengesampingkan kebenaran yang ada dengan memahami situasi dan kondisi di sekitar kita. Maka dari itu, saudaraku, Rasul Paulus pun pertama-tama memperhatikan situasi dan kondisi yang ada di jemaat di Korintus di saat itu. Sehingga dia tidak menerima bantuan dari mereka kepadanya. Dia tidak menerima bantuan dari mereka kepadanya bukan karena dia mau menghina atau tidak menghargai jemaat Korintus, melainkan dia tidak mau merepotkan atau menyusahkan. Bahkan lebih daripada itu, dia tidak mau menjadi suatu beban bagi jemaat di Korintus. Sebab pada saat itu ada banyak rasul-rasul palsu yang menyatakan diri bahwa mereka adalah rasul-rasul Kristus. Dan kemudian mencari keuntungan melalui pernyataan itu bahwa mereka adalah rasul-rasul Kristus. Hal ini membuat Rasul Paulus ingin membedakan mana rasul-rasul Kristus dan mana rasul-rasul yang palsu, yang hanya mencari keuntungan, baik itu secara finansial maupun hal lain kepada jemaat Korintus di saat itu. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari hal ini kita bisa melihat dan pelajari bahwa Rasul Paulus tidak mau memanfaatkan ketenarannya yang sudah dikenal banyak orang oleh karena pemberitaan Injil untuk dijadikan sebuah kesempatan. Untuk apa? Untuk dia mendapatkan keuntungan atau dia bermegah diri atas semua pelayanan dan pengorbanan yang dilakukannya dalam pemberitaan Injil Yesus Kristus itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam menghadapi situasi seperti ini? Yang Rasul Paulus lakukan ialah merendahkan dirinya dan tidak mau mementingkan dirinya sendiri. Padahal dia bisa saja dengan gampang dan mudah dia bermegah diri. Atas apa? Atas semua yang dilakukannya selama menjalankan pekerjaan pelayanannya. Ataupun dia bisa bermegah diri karena dia orang Ibrani, dia orang Israel, dia keturunan Abraham dan lain sebagainya. Namun Rasul Paulus tidak melakukan hal demikian karena dia mau membedakan mana rasul-rasul Kristus dan mana rasul-rasul yang palsu. Nah, saudara-saudaraku, hal ini mengingatkan kepada kita bahwa saling menghargai bukan hanya tentang harus selalu mengiyakan segala sesuatu yang dilakukan oleh orang lain bagi kita, bagi saya dan saudara-saudara, tanpa mengetahui dan memahami alasan dari setiap respon atau tanggapan mereka yang berinteraksi dengan kita. Karena ketika kita tidak ada komunikasi yang baik, maka akan menimbulkan kesalahpahaman yang dimana di dalamnya tidak akan ada saling keterbukaan dan tidak akan ada saling memahami. Maka kita tidak akan pernah melihat seperti apa hidup yang saling menghargai. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jika kita ingin merasakan kehidupan yang saling menghargai antara satu dengan yang lainnya, maka jauhkanlah diri kita dari pemikiran kita untuk menilai seseorang hanya dari tampak luarnya. Atau bahasa yang tren di zaman ini yakni
don't judge a book by the cover. Jangan menilai sebuah buku hanya dari sampulnya saja. Karena belum tentu sampul yang kelihatan buruk itu berisikan sesuatu hal yang buruk juga. Dan belum tentu juga sampul yang bagus selalu berisikan hal-hal yang bagus juga. Dan untuk mengetahui manakah yang benar di sini, kita harus mencari tahu terlebih dahulu, membaca, mengerti dan memahami isi dari dalam buku tersebut. Nah, begitupun juga saudara-saudaraku, sama halnya dengan kehidupan kita sebagai manusia yang adalah makhluk sosial, yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa kita pun harus terlebih dahulu memahami situasi dan kondisi orang-orang yang ada di sekitar kita, ataupun mereka yang berinteraksi dan berkomunikasi dengan kita. Kita harus saling terbuka antara satu dengan yang lainnya. Agar apa? Agar supaya bisa ada penerimaan di antara satu dengan yang lainnya. Maka kita akan mampu untuk saling memahami dan mewujud menyatakan hidup yang saling menghargai. Dan inilah yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan keluarga kita, kehidupan berjemaat, kehidupan bermasyarakat, maupun dalam kehidupan kita dalam hubungan kekerabatan, persahabatan, pertemanan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Dan lewat kehidupan yang saling menghargai, inilah maka nama Tuhan dalam Yesus Kristuslah yang akan dipuji dan dipermuliakan. Sebab dialah sumber segala kasih yang mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi dan saling menghargai, baik sesama rekan pekerja kita, bahkan juga kehidupan keluarga orang tua dan anak, pasangan suami istri, bahkan juga dalam kehidupan kita semua umat manusia. Terpujilah Kristus. Amin firman Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah kami, pemilik kehidupan dan penghidupan kami. Di saat ini kami bersyukur untuk kesempatan yang indah. Kami boleh mendengarkan lagi firman Tuhan untuk memperlengkapi kehidupan kami sebagai umat yang percaya dalam menjalani hari-hari kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kami. Dan lewat kesempatan yang Engkau berikan itu, kami diajarkan untuk terus hidup saling menghargai satu dengan yang lainnya. Kami dituntut untuk hidup mengasihi sesama kami manusia, apalagi kehidupan kami dalam satu keluarga. Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa untuk membangun suatu kehidupan yang penuh damai sejahtera antara satu dengan yang lainnya, maka harus ada hidup yang mau saling menghargai. Ketika kita mau hidup saling menghargai, maka disitulah damai sejahtera Allah akan senantiasa bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu Bapa, di saat ini dalam kami mengawali akan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, kiranya firman ini boleh menuntun kami untuk boleh terus hidup saling menghargai satu dengan yang lainnya. Dan itu semua boleh membekali kami dalam kami menjalankan tugas tanggung jawab pekerjaan kami dimanapun kami pergi dan berada. Tuhan Yesus, Engkau jaga lindungi kami, baik pribadi dan keluarga kami. Apapun yang kami kerjakan senantiasa selalu ada dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa, permohonan dan ungkapan syukur kami yang hendak kami sampaikan di dalam nama-Mu Yesus Kristus, pemilik kehidupan dan penghidupan kami umat manusia. Kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Nah, saudara-saudaraku, demikianlah renungan harian keluarga kita di hari ini. Semoga kita semua selalu hidup saling menghargai satu dengan yang lainnya, baik itu dalam kehidupan keluarga kita,
kehidupan berjemaat, bermasyarakat, bahkan dimanapun kita pergi dan berada, dalam keberagaman, dalam perbedaan yang ada, baik dari suku, ras, agama kita, apapun kita. Kiranya kita terus hidup saling menghargai, saling bertoleransi, dan hidup dalam damai sejahtera bersama-sama dengan Tuhan Allah. Dan tentunya jika video ini bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian, marilah kita semua untuk like, komen, bahkan juga share video ini. Dan tentunya juga jangan lupa untuk di-subscribe akan channel YouTube dari Jemaat Gemi Maranatha Paslaten, sehingga semakin banyak orang yang akan terberkati lewat video-video yang diupload dalam channel YouTube ini. Sekian dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.